Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, adik-adik, anak-anakku. Salam sejahtera dan berjumpa kembali di program Rinda Renungan Daring bersama dengan saya Pendeta Gunawan di hari Senin tanggal 27 April 2020 yang saat ini terus setia untuk bersama-sama dengan kita semuanya di tengah hari baru yang akan kita jalani hari ini. Selalu dalam pengharapan kita berada dalam kondisi yang baik, sehat, dan penuh dengan gairah sukacita. Dan firman Tuhan akan mendasari kita di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kita, baik di rumah maupun di luar. Sehingga firman ini akan menjadi penuntun bagi kita di dalam memasuki tugas-tugas baru yang hari ini telah ada di depan mata kita. Tetapi sebelum kita akan mendengarkan sabda Tuhan, saya akan mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kami dari istirahat kami semalam. Kami merasakan sebuah kenikmatan dan kenyamanan di dalam istirahat kami, karena bukan kami, tetapi karena Tuhan yang melindungi dan menjagai kami, sehingga Kau memperkenankan kami untuk kembali melakukan tugas-tugas hari ini sebagai bagian dari kehidupan yang layak untuk kami rayakan di sepanjang hari ini. Sertailah kami agar apa yang kami lakukan dengan seluruh tugas tanggung jawab kami dapat kami raih menjadi buah-buah kesaksian dan pelayanan dari sebagian kehidupan kami yang lain. Berkatilah kami, dan firman-Mu tentunya akan menjadi penerang bagi kami sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan sabda Tuhan ini dengan hati yang penuh syukur. Tambahkanlah kami roh hikmat Tuhan, sehingga dengan hikmat-Mu kami dapat menangkap apa yang Tuhan mau dari setiap firman ini. Di dalam Kristus Yesus kami sambut sabda Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini akan bersama-sama kita dengarkan dari Wahyu 5, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Wahyu 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 yang beginilah firman Tuhan. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu,
Tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Demikianlah sabda Tuhan, saudara. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan sabdanya dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Nats kita yang akan kita dengarkan adalah di ayat yang ke-9, saudara. "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini dari kitab Wahyu ini berbicara tentang orang-orang yang merasa diri mereka itu tidak layak memiliki harapan. Tentunya sama seperti kita, seperti saudara dan saya, yang juga sering kali atau selalu hari ini ada di dalam kondisi yang kehilangan harapan. Tentunya pertanyaan kemudian, mengapa hal itu terjadi? Sebagai manusia yang lemah dan terbatas, seringkali kita berada dalam kondisi yang tidak berdaya dan bahkan tanpa harapan. Sehingga kita sering mengatakan bahwa orang yang kehilangan harapan itu manusiawi lah. Karena kita manusia yang terbatas tidak akan pernah bisa sekuat yang diharapkan ketika menghadapi berbagai kesulitan. Bagaimana harapan itu menjadi penting. Saudara-saudara yang terkasih, apa sebenarnya harapan? Harapan itu berarti sesuatu yang diinginkan akan didapatkan, atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Nah, jika demikian tentunya ini menjadi kerinduan kita semua, terutama di saat-saat kita hari ini. Kita ingin memiliki harapan di tengah situasi wabah virus corona yang saat ini sedang mewabah di tengah kehidupan kita. Siapa yang tidak ingin kita segera melewati pandemi yang tentunya sangat menakutkan ini? Kita berharap kita dalam kondisi yang selalu baik. Kita berharap mereka yang hari ini sedang positif menjadi penyintas virus corona juga segera pulih dari kondisi sakitnya. Kita berharap semoga para medis juga terus diberikan kesehatan. Kita berharap bangsa ini segera dilewatkan dari situasi dan kondisi yang sangat tidak mengenakan. Kita berharap dunia kembali pulih dari segala pandemi ini. Dan tentunya harapan-harapan yang lain juga selalu ada di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, oleh karena itu, kalau kita tarik di dalam bacaan kita, yang menariknya, harapan-harapan yang sering ada di dalam kehidupan kita selalu saja itu berkaitan dengan apa yang kira-kira bisa kita dapat melewati. Setiap kesulitan itu kita membutuhkan Sang Penolong yang perkasa. Tetapi di dalam bacaan kita, saudara, apakah penolong yang diharapkan itu selalu mereka yang perkasa, yang kuat?
Rupa-rupanya Sang Penolong yang diharapkan itu memang betul akhirnya tiba. Dan ternyata ia bukanlah singa dari Yehuda yang mengaum-ngaum sebagaimana yang dibayangkan, melainkan seekor anak domba yang tersembelih. Sang Penolong itu tidak menunjukkan keperkasaannya, melainkan keringgihannya. Seringkali ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup, kita juga mengharapkan Tuhan datang seperti singa yang perkasa. Singa yang membuat persoalan bisnis kita beres, persoalan keluarga beres, persoalan sekolah beres, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi seringkali Tuhan tidak datang seperti yang kita bayangkan, saudara. Ia seringkali datang bukan dengan keperkasaannya, melainkan dengan segala kelembutan, dengan segala keringgihannya. Untuk apa? Ia menggunakan gambaran-gambaran dari kelemah lembutan dan keringgihannya. Tentunya untuk menemani kita di dalam kesulitan yang kita hadapi. Karena Allah kita adalah Allah yang peduli, Allah yang ikut merasakan, Allah yang ikut berempati, Allah yang ikut bersolidaritas dengan kita. Sehingga apa yang sedang kita rasakan di dalam keterbatasan kita, di dalam keringgihan kita, di dalam kerapuhan kita, Allah pun ikut merasakan sebagai Allah yang ikut berbela rasa di dalam kehidupan kita. Dan itu tidak berarti Tuhan tidak bisa datang dengan kekuatan dan kekuasaannya, saudara. Tetapi bahwa iman memang bukan terutama persoalan keperkasaan, tetapi persoalan ketekunan. Yang dicari Tuhan itu bukanlah para superman, saudara, yang bisa suatu saat bim salabim masalah itu dalam hitungan detik berubah menjadi jalan keluar. Tidak bisa bim salabim ketika kita berdoa lalu serta-merta wabah itu segera berakhir di dalam kehidupan kita. Melainkan orang-orang biasa yang bisa saja ragu-ragu, orang yang bisa saja gagal, orang yang bisa saja jatuh, namun ia tetap mencintai Tuhan lebih dari semuanya. Ia adalah orang yang tekun, ia adalah orang yang setia, ia adalah orang yang tetap gigih di dalam memperjuangkan kehidupannya. Itulah orang-orang yang dikasihi dan yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang-orang yang semacam inilah yang bisa terus-menerus bertekun di dalam imannya, dan akhirnya ia bisa selamat melewati setiap persoalan-persoalan kehidupannya. Saudara-saudara, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, Sang Anak Domba yang disembelihkan. Dan ia adalah Allah yang terus hadir di dalam kehidupan kita menjadi sahabat yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam melakukan karya-karya kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang sungguh indah. Kami dikuatkan untuk kami boleh melakukan semua aktivitas kami dengan berbagai pergumulan tentu yang akan kami hadapi. Banyak harapan yang ada di dalam hidup kami, tetapi kami yakin bahwa Tuhan selalu hadir menjadi sahabat yang baik bagi kami untuk melewati kami dari semua tantangan kehidupan hari ini. Berkatilah kami, karena Engkau adalah Allah yang lembut, Allah yang selalu merasakan di tengah keterbatasan kami untuk ikut berbela rasa atas semua pergumulan yang kami hadapi. Oleh karena itu kami bersyukur di tengah-tengah hari yang kami jalani, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Di dalam Kristus Yesus, kami siap untuk melakukan semua aktivitas hari ini. Amin.